Listeners, Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR atau JPDRR ya, yang ketujuh di Nusa Dua Bali menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik pengurangan resiko dan penanggulangan bencana secara global dan juga regional. Lalu apa saja agenda yang akan dibahas dalam forum tersebut? Sudah tersambung bersama kami Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Bapak Udre. Selamat pagi Pak Udre, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Bu. Baik, dengan Eva, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic, Pak Udre. Ya, terima kasih. Pak Udre, apa itu sebetulnya GPDRR? Dan tema apa Pak yang diangkat dalam GPDRR yang ketujuh ya di Nusa Dua Bali? Ya, baik. GPDRR ini pada dasarnya adalah sebuah event yang boleh dibilang untuk penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana adalah sebuah event terbesar ya di dunia yang pelaksananya itu dilakukan itu setiap 3 tahun sekali. Jadi ini sudah yang ketujuh dan biasanya kegiatan ini selalu dilaksanakan itu di Jenewa kecuali ada 2 kali yang pernah dilakukan di luar Jenewa. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah berkah besar bagi Indonesia di mana pelaksanaan pagelaran yang bersifat internasional di level menteri ini bisa disetujui oleh UN, PBB itu untuk dilaksanakan di Indonesia, padahal pada saat penunjukan ini pun kita masih berada di dalam era pandemi COVID. Jadi memang kita berusaha keras untuk bisa merealisasikan kegiatan ini sehingga memang harus berada pada posisi di mana COVID sudah bisa kita kendalikan. Nah, judul yang kita angkat sekarang ini adalah From Risk to Resilience Toward Sustainable Development for All in COVID-19 Transform World. Jadi memang ini adalah suatu tema yang apalagi yang lebih hot dari kita saat ini ya, bagaimana kita berusaha untuk membangun apa yang kita sebut sebagai sustainable development ya, pembangunan yang memang benar-benar bisa berkelanjut, mampuan yang mampu untuk berlanjut untuk seluruh dunia setelah kita mengalami era di mana ini ada transformasi dunia baru lah ya kita anggap pada saat COVID sudah mungkin bisa kita kendalikan. Itu kira-kira tema besarnya. Baik, Pak Udre, sebelumnya disampaikan oleh Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi ada 4 target ya Pak, target Indonesia di Forum Penanggulangan Bencana. Apa saja Pak Udre? Ya, sebenarnya ini untuk yang tujuan beberapa tujuan yang kita agendakan. Sebenarnya kalau tema besarnya itu ada 3 sebenarnya, yaitu tema terkait dengan untuk memperkuat kemitraan menuju ketangguhan yang berkelanjutan yang kita pahami sebagai gotong royong. Ini saya mencoba melihat dalam perspektif untuk dari kita ya. Lalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan rangkaian kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia pada tahun ini, karena kita juga kita ketahui bahwa kita akan melaksanakan kegiatan G20 untuk Forum Negara Pulau di Kepulauan. Dan lalu ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan sosial ekonomi dengan banyaknya jumlah yang hadir. Mungkin itu beberapa poin yang menjadi beberapa tema besar ya, ini berkembang terus, bisa kita hitung sebagai 3-4 poin ya dari apa yang bisa kita sampaikan saat ini. Itu adalah poin target Indonesia ya di forum tersebut. Ya. Ini tadi sampaikan bahwa menarik karena digelar di Indonesia, di Nusa Dua Bali. Apa yang berbeda selain karena di yang ketujuh ini GPDRR yang ketujuh digelar di Indonesia, apalagi yang menarik? Ya, yang menjadi daya tarik saat ini adalah tentunya bahwa kegiatan ini benar-benar bisa terbangun dari sebuah kebersamaan secara global ya. Artinya kalau bencana yang lain ya, kalau misalnya kita di GPDRR sebelumnya kan tidak ada yang misalnya ada misalnya gempa bumi Aceh gitu misalnya, anggap ada misalnya gempa tsunami-nya Jepang. Tapi itu semua adalah sesuatu hal yang sifatnya memang relatif, walaupun dia sifatnya regional, tidak melingkupi seluruh dunia. Tapi ini kan kita melaksanakannya dalam era bagaimana kita bertransformasi, berpikir yang sangat hebat, berubah dengan adanya COVID, karena seluruh dunia merasakan COVID ini sebagai musuh bersama atau pembelajaran bersama mungkin ya.
Dan yang kedua adalah bahwa karena COVID sendiri memiliki rentang selain luas dan juga rentang waktu 2 tahun. Dan kalau yang lain mungkin kita masih bisa, misalnya Aceh terjadi tapi di daerah yang lain bisa support dengan baik. Kalau ini kan kita saling supportnya relatif cukup sulit ya secara mendunia karena semua juga ikut menderita. Dan yang berikutnya adalah kita sudah mulai merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk berpikir tidak dalam kerangka bencana itu sebagai satu bencana satu-satu. Gitu. Artinya bahwa bencana itu sebenarnya dia memiliki turunan apa yang kita sebut sebagai systemic risk. Jadi seperti misalnya COVID, kita tidak bisa lagi berbicara tentang upaya penanganan kesehatan saja karena ternyata dampaknya itu berpengaruh kepada perekonomian, sosial. Kita bisa melihat bagaimana masa depan ada keterlambatan ya bagaimanapun juga dalam proses pendidikan generasi muda di seluruh dunia, mungkin apalagi yang lama terkena COVID-nya, karena tidak ada proses pembelajaran yang bisa bersosialisasi dengan baik dan kemungkinan untuk bisa melakukan pembelajaran melalui internet juga tentunya tidak ada yang bisa. Jadi ini sebuah concern dunia, ini kita berpikir bagaimana di dalam masa yang akan datang bencana-bencana besar ini tidak bisa lagi dipandang sebagai satu persatu. Kita bisa melihat kasus misalnya sekarang erupsi Semeru, lalu misalnya kemarin gempa di Pasaman, itu banyak sekali, atau kalau contoh Palu itu yang satu bencana mengakibatkan bencana yang lain. Itu dari segi bencananya sendiri satu jadi lebih banyak, dan setelah banyak pun lalu turun menjadi hal yang lebih hebat lagi dalam perspektif sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita sebut sebagai systemic risk yang saat ini menjadi concern dunia. Menjadi concern dunia dan fokusnya adalah di forum ini adalah penanggulangan bencana ya. Konkretnya outputnya akan seperti apa, Pak Audrey? Ya, jadi di sini sebenarnya yang kita bisa harapkan bahwa satu, karena kita mencoba untuk mengkaji, misalnya kemarin ini dalam 2 event itu ada yang namanya multi hazard early warning conference. Itu kita mencoba untuk berbagi cerita, tidak saja dari pengalaman negara-negara yang secara ekonomi kuat dan teknologinya bagus, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan bangsa masing-masing itu berbagi informasi terkait dengan segala kelemahan yang dimiliki, tetapi juga dalam perspektif penanganan yang memang bisa berbagi tugas. Lalu ada lagi yang kemarin itu lebih fokus kepada hal yang buat kita juga menjadi sangat penting adalah kegiatan yang sifatnya ada pada upaya membangun bangunan ya, dari bangunan yang memang tahan gitu terhadap gempa bumi dan bencana alam lainnya. Karena memang kalau kita lihat bahwa seringkali kematian bukan dihasilkan oleh gempanya tetapi bangunannya gitu. Nah, semua ini itu yang 2. Lalu ada nanti yang namanya misalnya ini kan lengkap ya, ada high level dialog di mana tuh udah bertingkat tinggi, ada ministerial roundtable yang membahas berbagai isu-isu termasuk juga isu yang juga sangat penting ini dibahas adalah terkait dengan anggaran gitu ya, bagaimana upaya penanggulangan bencana ini memang bisa terkelola dengan baik dari segi penganggaran karena dia tidak bisa dikelola dengan cara penanganan anggaran yang biasa gitu. Ini adalah beberapa hal yang kita angkat yang nantinya semuanya ini akan direview dalam kerangka nasional yang kita sebut sebagai Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Sebagai kerangka kita tuh sudah ada di mana di dalam kerangka besar Sendai Framework atau misalnya SDGs gitu ya. Sustainable Development itu jelas ada poin-poin yang berhubungan dengan kebencanaan yang harus bisa dicapai dalam kerangka dunia. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Baik, soal multi hazard early warning system yang tadi disampaikan oleh Pak Audrey, ditanggapi oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, ada kendala utama yang dihadapi soal hal tersebut. Salah satunya adalah gap antara teknologi di sistem peringatan dini bencana dan juga kapasitas masyarakat di lapangan. Bagaimana Pak solusinya menurut Anda? Iya, jadi kemarin juga saya mengikuti kegiatan tersebut dan kita bisa melihat masing-masing negara, terutama negara-negara berkembang ini juga menjelaskan kendala-kendala yang ada. Jadi ada hal yang menarik menurut saya yang diceritakan bagaimana kita bisa mengangkat potensi-potensi peringatan dini ini secara lokal ya yang mungkin bisa dibangun dalam skala yang cukup sederhana tetapi memang mudah untuk dibuat keberlanjutan karena banyak sekali saat ini juga mungkin kita kalau memasang sistem peringatan dini mengajak keterlibatan masyarakat apalagi berhubungan dengan sensor dan lain sebagainya yang mahal itu tidak
tidak bisa mampu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama kecuali secara institusi dia memiliki pembiayaan yang lebih besar. Tapi banyak hal sebenarnya kearifan lokal, metodologi-metodologi yang ada dalam mengamati alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tapi memang ini adalah sebuah jalan panjang bagi kita untuk membangun ketangguhan di daerah, dan saat ini sebenarnya salah satu yang sekarang kita coba bangun adalah mengawinkan perguruan tinggi yang ada di daerah itu untuk bisa bekerja sama melakukan pembinaan terhadap masyarakat di wilayahnya, termasuk juga untuk lembaga seperti BPBD. Saya rasa satu hal yang menjadi kuat dan sangat berubah di Indonesia adalah kalau kita lihat perguruan tinggi hampir seluruhnya sudah punya para doktor, ilmuwan-ilmuwan yang sekolahnya juga di seluruh dunia. Jadi ini yang menurut saya mungkin nanti akan bisa mempercepat gap. Sementara juga Bu Menteri Keuangan dalam misalnya Rakornas juga menjelaskan sekarang adanya pola-pola pembiayaan yang cukup memungkinkan untuk dilakukan secara bersama, misalnya dana desa dan yang lain sebagainya. Sehingga kolaborasi pentahelik ini memang bisa terbangun dengan baik. Menurut saya kalau pentahelik ini sudah bisa bergulir semakin bagus, itu insya Allah kendala-kendala dalam peringatan dini ini juga bisa mulai kita atasi. Soal tadi sampaikan oleh Bapak, potensi peringatan dini secara lokal ya harus dimaksimalkan dan juga harus berkelanjutan begitu ya. Untuk Ya, ketangguhan di daerah, progresnya seperti apa? Seperti tadi Bapak sampaikan juga melibatkan perguruan tinggi, apalagi? iya, salah satu yang sebenarnya sangat sama kita rasakan sekarang itu dengan adanya SPM ya. Jadi itu standar pelayanan minimum berdasarkan dorongan yang kita rasakan sekali dari Kementerian Dalam Negeri, di mana setiap daerah itu harus mampu memenuhi apa yang kita sebut SPM, itu standar pelayanan minimum. Dan di dalam standar pelayanan minimum ini ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi daerah terkait dengan ketangguhan bencana ini. Nah, itu yang kalau buat saya sekarang ya, pada saat setiap daerah ini harus mampu setiap di level kabupaten kota membuat SPM ini, di mana di dalamnya itu sudah mulai dari kajian risiko sampai membuat perencanaan yang tentunya di sana juga berdampak kepada pengelolaan sumber daya manusia. Lalu sekarang juga didorong profesionalisme melalui jabatan fungsional setiap rekan-rekan misalnya di BPBD. Itu sangat signifikan sekali saya rasakan bagaimana sekarang setiap daerah itu jadi berakselerasi untuk bisa meningkatkan kemampuan, selain memang ada IRBI misalnya, Indeks Risiko Bencana Indonesia, yang menjadi indikator untuk setiap daerah itu dia sudah sampai di mana di dalam mengupayakan hal ini. Saya cukup optimis dengan aturan-aturan yang ada sekarang itu akan ada sebuah percepatan yang mendorong, salah satunya misalnya adalah pembangunan desa tangguh bencana, misalnya yang sekarang misalnya teman-teman dari daerah dari pariwisata punya desa wisata misalnya, sekarang kita bangun jadi desa wisata tangguh bencana. Ada desa digital, kita bangun digital yang juga berperspektif ketangguhan bencana dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi dari KL dengan program-program yang ada dikawinkan dengan program-program perguruan tinggi, dukungan dari luar negeri dan juga mungkin CSR, para relawan dan lain sebagainya, ini sebenarnya memang harus terorkestrasi dengan baik. Itu saya rasa sih ke depan ini akan mencerahkan lah ya, kita bisa ngegas lebih baik lagi setelah COVID ini. Baik, perencanaan matang, melibatkan desa, memaksimalkan potensi SDM dan juga kolaborasi semua pihak, itu kuncinya ya Pak Audrey. Iya. Pak, boleh dibagikan kepada kami karena ini media Indonesia juga menulis ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggandeng PT Expo Indonesia Jaya untuk menggelar pameran solusi kebencanaan bertajuk Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Nah, seperti apa pamerannya? Iya Bu, ini sebenarnya kegiatan yang sifatnya tidak di ruangan itu banyak sekali. Salah satunya ya Expo ini. Jadi di sana itu kita mencoba untuk mempertontonkan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sifatnya agak kayak Expo atau yang interaksi langsung di dalam para pengunjung untuk bisa melihat dan berdiskusi itu banyak sekali gitu. Nah, di Expo ini kita bisa melihat misalnya beberapa kegiatan yang rutin, ada panggung misalnya yang bisa dipakai untuk berdialog, dan juga ada pameran-pameran teknologi kebencanaan yang memang bisa kita nikmati lah untuk bisa berdiskusi juga bagaimana seberapa jauh sebenarnya permasalahan
kita dalam kebencanaan ini bisa ditangani dan juga bisa difasilitasi oleh teknologi. Baik, Pak. Dan juga banyak event-event lainnya yang menurut saya juga sangat menarik dari misalnya aktivitas-aktivitas yang melingkupi peran generasi muda dan karena GPDRR ini bukan ranah yang sifatnya hanya ke pemerintah saja. Jadi semua elemen bisa ikut terlibat di situ. Baik, event internasional ini masih akan berlangsung hingga tanggal 28 Mei 2022 ya Pak Udre? Jadi dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022. Tentu diharapkan betul-betul ya target Indonesia, tadi Bapak sampaikan 3 poin di Forum Penanggulangan Bencana ini bisa tercapai. Terima kasih Pak Udre sudah bergabung bersama kami, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Bapak Udre, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu Pak Udre. Ya, terima kasih.